Zaman dahulu mungkin tidak pernah terpikirkan bahwa apa yang kita cari dan kita butuhkan bisa kita akses melalui benda sebesar ini dan dengan hanya satu genggaman. Benda ini kita bisa gunakan untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah untuk berkomunikasi. Kehadiran teknologi-teknologi komunikasi saat ini tidak terlepas dari proses yang sangat panjang dari masa ke masa. Hal ini bisa disebabkan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun percayakah Anda bahwa dengan benda ini dapat menimbulkan efek yang sangat besar terhadap tatanan kehidupan sosial bermasyarakat? Menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu, mari kita bahas secara santai hanya di Sans Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Ihsan. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dan akan kita kaitkan dengan salah satu teori. Teorinya adalah Determinism Technological Theory. Teori ini dikembangkan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962 pada tulisannya yang berjudul The Gutenberg Galaxy, The Making of Typological Man. Nah, ide dasar dari teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam berbagai macam cara berkomunikasi itu akan membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Determinisme teknologi menyatakan bahwa teknologi media membentuk perilaku individu dan masyarakat dalam berpikir, merasakan, bertindak, dan bagaimana masyarakat berkembang dari zaman ke zaman. Teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku manusia. Apa yang diterpa dari media akan masuk ke dalam perasaan manusia dan akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Bahkan McLuhan sampai pada kesimpulan the medium is the message, atau media adalah pesan itu sendiri. Berbicara tentang perkembangan komunikasi manusia, maka Determinism Technological Theory ini memberikan gambaran lain terhadap suatu perkembangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, determinisme merupakan paham yang menganggap bahwa kejadian atau tindakan, baik secara jasmani maupun rohani, merupakan suatu konsekuensi dari kejadian sebelumnya dan ada di luar kemauan. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua yang terjadi merupakan akibat dari suatu keharusan yang tidak bisa terelakkan. McLuhan membagi periodisasi perkembangan komunikasi menjadi 4 bagian atau 4 era. Yang pertama ada Tribal Age, lalu yang berikutnya ada Literate Age, lalu Print Age, dan yang terakhir Electronical Age. Nah, kita akan membahas singkat saja mengenai 4 bagian yang dijelaskan oleh McLuhan ini. Untuk era pertama ini, atau Tribal Age, merupakan zaman primitif di mana manusia belum mengenal tulisan dan komunikasinya hanya mengandalkan indera pendengarannya saja. Jadi pada saat itu indera pendengaran mendominasi dalam proses penerimaan pesan yang terjadi. Dengan ditemukannya alfabet di The Age of Literacy ini merupakan suatu bahan yang sangat penting, penemuan yang sangat besar, karena mulai terjadi perubahan cara berkomunikasi manusia dari yang tadinya menggunakan lisan, sekarang mulai ditambah menggunakan tulisan. Yang tadinya hanya mengandalkan indera pendengaran, kini sudah mulai menggunakan indera penglihatan. Lalu berlanjut ke periode berikutnya, yaitu The Print Age atau zaman cetak ini, di mana mulai ditemukannya mesin cetak dan pada era ini dianggap sebagai prototipe dari revolusi industri yang terjadi saat ini. Dengan adanya era tersebut, mulailah mengakibatkan perkembangan di media komunikasi dan membuat alfabet lebih dikenal di seluruh penjuru dunia. Karena sejak ditemukannya mesin cetak, ini alfabet bisa kita cetak secara besar-besaran dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia ini. Kehadiran mesin cetak ini menyebabkan munculnya media-media cetak yang memproduksi secara massal bahan-bahan bacaan yang akan disebarluaskan ke seluruh manusia. Nah, lalu kita berlanjut ke era saat ini atau The Electronical Age, itu era yang sedang kita alami. Ini diawalinya dengan ditemukannya telegraf. Nah, setelah itu lalu bermunculan berbagai macam teknologi seiring perkembangannya seperti handphone, laptop, kamera yang saya gunakan untuk merekam video ini, dan juga benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang membuat sekarang kita sangat mudah untuk mengakses apapun yang kita ingin tahu dan atau yang kita butuhkan. Perkembangan teknologi yang kita rasakan saat ini tentu tidak terlepas dari peran manusia itu sendiri dalam berinovasi sebagai upaya menciptakan komunikasi dan media komunikasi yang efektif, cepat, dan juga mobile. McLuhan juga menyatakan bahwa media massa merupakan ekstensi atau perpanjangan dari indrawi manusia. Media tidak hanya memperpanjang jangkauan kita mengenai suatu tempat,
peristiwa, atau informasi, melainkan juga membuat kehidupan kita menjadi lebih efisien. Pandangan McLuhan yang berbunyi "The medium is the message" ini artinya menunjukkan bahwa media itu lebih penting daripada isi pesannya yang ada di dalam media itu sendiri, karena percuma kita menyampaikan pesan kalau tidak ada media untuk menyampaikannya. Lalu apa yang terasa dari determinasi teknologi yang terjadi saat ini dan perkembangannya? Nah, salah satu yang sangat dekat dengan kita adalah fenomena bermunculannya smartphone. Ya, suatu benda yang cukup ringkas, namun dia bisa melakukan segala hal. Dengan smartphone, kita bisa saling bertukar informasi dengan orang yang berada jauh di sana dan berbeda dengan tempat kita berada sekarang nih. Namun layaknya benda-benda lain yang diciptakan, smartphone ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata ini. Smartphone atau handphone bisa mendekatkan yang jauh, juga bisa menjauhkan yang dekat. Nah, ini sesuatu hal yang saling bertolak belakang ya. Karena kita dengan smartphone di sisi lain merasa dimudahkan dalam kita saling bertukar informasi dengan siapapun, dan juga kita bisa sangat cepat mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terjadi saat ini. Namun di sisi lain juga smartphone ini bisa membuat kita seperti menjadi orang asing dengan orang yang di sekitar kita. Contohnya dengan keluarga kita yang ada di rumah. Bisa aja kita dalam satu hari hanya bermain handphone tanpa melakukan interaksi dengan orang yang rumah. Selain itu, kelemahan dari smartphone juga kita tidak bisa menahan laju informasi yang sangat cepat, sehingga seringkali terjadi hoax-hoax yang bertebaran di media massa. Karena informasi dan berita yang disebarluaskan melalui internet ini hitungannya bisa menit bahkan detik. Sangat cepat informasi itu bisa berpindah dari sumber kepada kita sebagai pengguna smartphone. Nah, ini kita jadi harus lebih jeli nih dalam melihat informasi-informasi yang ditayangkan atau disebarkan di media massa, khususnya di media online gitu ya. Contohnya saja dengan sebuah handphone kita bisa membuat suatu karya. Misalkan kita membuat video dengan handphone, kita bisa langsung mengambilnya dari handphone, mengeditnya dari handphone, dan menguploadnya, membagikannya langsung dari handphone juga ke sosial media yang kita punya. Praktis kan? Hanya dengan satu alat kita bisa melakukan semua hal hanya dari satu genggaman saja. Dan masih banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kelebihan si smartphone ini, dan itu tidak bisa kita elakkan lagi. Dan kita juga sekarang sudah merasakan kemudahan yang didapatkan ketika kita memiliki sebuah handphone. Dalam kaitannya dengan perubahan signifikan perilaku masyarakat yang disebabkan oleh media digital, McLuhan memberikan pendapatnya lagi yang dia utarakan dengan beberapa contoh. Di antaranya, akan adanya generasi digital yang lebih akrab mengetik pada layar digital dibandingkan dengan menulis di atas kertas. Lalu yang kedua, informasi akan dikemas secara singkat, padat, dan lebih mengutamakan visual, dan akan berimbas kepada kebiasaan pencarian informasi yang lebih cepat, instan, tanpa menggalinya lebih dalam, dan juga tidak secara komprehensif. Di era media digital ini, anonimitas akan merajalela, karena pengguna media digital ini cenderung lebih terbuka, bisa mengakses dimanapun, dan juga biasanya lebih berani di dunia maya dibanding di dunia nyata. Yang terakhir, di era smartphone yang dibekali kamera ini, maka banyak orang yang akan melewati batas-batas privasi yang dimiliki oleh setiap orang, karena terkesan seperti ada keharusan mendokumentasikan apapun yang terjadi dan apapun yang dia alami, seperti itu. Dari bahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka kita dapat mengambil inti dari pemikiran McLuhan mengenai determinism technological theory ini. Ada 3 inti pemikiran dari McLuhan itu sendiri. Yang pertama, bahwa perkembangan teknologi komunikasi akan membentuk budaya baru di masyarakat. Yang kedua, perubahan jenis teknologi komunikasi ini akhirnya akan mempengaruhi berbagai sendi di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kita membentuk peralatan atau teknologi untuk berkomunikasi. Namun, pada akhirnya, peralatan yang kita buat tersebut akan berbalik membentuk, mengubah, dan mengatur kehidupan kita sendiri. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.